Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah. Jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini Sabtu 18 Maret 2023 kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Inggris menyebut China dan Rusia bisa membuat dunia menjadi berbahaya, hancur, hingga memicu perpecahan. Pernyataan itu tertuang dalam laporan kebijakan tinjauan terintegrasi atau Integrated Review pada hari Senin 13 Maret. Tinjauan ini berisi kebijakan luar negeri dan strategi pertahanan Inggris. Laporan setebal 35 halaman itu menyoroti tantangan bagi Inggris yang ditimbulkan China dan Rusia, serta hubungan kedua negara yang makin mesra, terutama sejak Moskow melancarkan invasinya ke Ukraina. Selain itu, laporan tersebut menggarisbawahi keamanan kolektif Inggris dan Eropa yang bergantung dengan hasil perang Rusia di Ukraina. Benarkah China dan Rusia membuat dunia menjadi hancur? Apa saja pemicu kekacauan dan perpecahan politik global? Apakah dunia diambang perang dunia ketiga? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan analis senior dari PKAD, yakni Bung Fajar Kurniawan. Assalamualaikum, Bung Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanan. Gimana, Bung? Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah baik-baik. Masya Allah, semoga tidak sehitam bajunya. Masya Allah. Ya, Bung Fajar, Perdana Menteri ya. Inggris Rishi Sunak berjanji untuk meningkatkan pendanaan militer sebesar 5 miliar pound sterling atau sekitar 93,5 triliun rupiah selama 2 tahun ke depan. Itu dilakukan sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina dan tantangan yang menentukan zaman yang ditimbulkan oleh China. Benarkah China dan Rusia sebagai ancaman global, Bung? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa masyanallah rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la khawla wa la quwata illa billah. Baik, menarik apa yang ditanyakan oleh Bung Nanang tadi terkait dengan klaim dari apa namanya Inggris ya, bahwa Rusia ya, invasi Rusia dan ke Ukraina adalah dan tantangan yang menentukan zaman ya, ditimbulkan oleh China, dan benarkah China dan Rusia itu ancaman global? Uh, ya menurut saya yang sebenarnya sekarang terjadi di dunia kita ya, dan saya kira ini adalah uh, suatu yang terjadi selama peradaban manusia itu ada ya, akan selalu ada namanya kompetisi, akan selalu ada namanya persaingan di antara kelompok-kelompok ya. Dan kalau dulu mungkin direpresentasikan oleh suku-suku, oleh kabilah-kabilah gitu ya. Hari ini persaingan atau kompetisi itu direpresentasikan oleh negara bangsa atau nation state ya. Dan eh, tapi yang lebih lebih jauh mendasar dari itu adalah sebenarnya yang bersaing itu adalah peradaban ya, apa landasan peradaban di antara mereka. Kalau dalam hal ini kita bisa menyebut adalah persaingan ideologi di antara negara-negara tadi itu. Kita tahu bersama bahwa Amerika Serikat dan juga kompatriotnya di terutama mungkin di apa di Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO ya, di mana di situ juga kita melihat salah satu yang paling vokal adalah Inggris ya. Ya, mereka kita tahu bersama adalah negara yang merepresentasikan eh, negara dengan ideologi kapitalisme liberal ya. Sementara di satu sisi kita juga tahu bersama bahwa Rusia dan China itu adalah negara-negara yang sejauh ini masih dipersepsikan merepresentasikan
ideologi sosialisme komunisme, walaupun kita semua tahu bahwa sesungguhnya ideologi sosialisme komunisme itu apa namanya tidak sepenuhnya kemudian diadopsi oleh negara-negara tadi seperti Rusia dan China ya. Tapi sisa-sisa ideologi itu saya kira yang terutama dalam aspek politik itu yang masih cukup melekat di beberapa negara termasuk dalam hal ini adalah Rusia dan China. Dan karena persaingan itu sebenarnya kemudian terjadilah saling lempar klaim gitu ya. Kalau kita mungkin tanyakan kepada Rusia dan China tentang misalkan siapa yang paling berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan di dunia ini, pasti mereka jawabannya adalah yang paling berbahaya bagi perdamaian dunia, yang paling berbahaya mengancam keberlanjutan dunia itu adalah Amerika dan sekutunya, dalam hal ini adalah NATO. Nah ini kan sama ya ketika kemudian kita tanyakan kepada Amerika dan Inggris dan juga mungkin sekutu-sekutu mereka, siapa yang paling atau negara mana yang paling paling apa namanya paling menjadi ancaman bagi kemanusiaan, negara mana yang paling potensial menjadi ancaman bagi keberlangsungan dunia, atau negara mana yang paling apa menjadi ancaman bagi keberlangsungan perdamaian dunia, pasti mereka akan menunjuk hidung Rusia dan China begitu. Nah, kebetulan negara-negara ini adalah negara-negara dari sekian ratus negara yang memang punya kekuatan, tidak hanya kekuatan tadi apa ideologi ya, tapi mereka punya kekuatan sumber daya manusia, mereka punya kekuatan sumber daya alam, mereka punya kekuatan militer dan sebagainya, sehingga mereka inilah negara-negara yang memang muncul di dalam peta persaingan dunia hari ini. Sehingga ya kalau kita memandang bahwa ini adalah kompetisi di antara negara-negara besar, terutama negara-negara yang punya platform ideologi tertentu, atau ya tadi walaupun kita tahu bersama bahwa sosialisme komunisme itu sebenarnya sudah runtuh ya, tapi apa ada bekas-bekas yang kemudian masih dipertahankan. Dan selain juga memang itu adalah sebuah sunatullah ya, bagaimana kemudian manusia itu akan terjadi persaingan di antara kelompok, bisa di antara para kabilah, bisa di antara para bangsa ya, di antar bangsa, kemudian sekarang antar nation state dan seterusnya gitu ya. Dan ini pasti akan terjadi terus hingga hari kiamat gitu. Jadi tidak mungkin kemudian tidak pernah terjadi kompetisi di antara apa namanya negara-negara tadi itu begitu. Dan tadi kita tahu bersama bahwa mereka masing-masing punya membawa background ideologi mereka, membawa background kepentingan mereka. Untuk apa? Ya tentu adalah untuk memastikan bahwa uh, pandangan, kebijakan dan nilai-nilai mereka lah yang kemudian bisa apa yang harusnya diadopsi oleh negara-negara lain di dunia. Dan ini yang apa namanya sedang terjadi hari ini gitu. Dan saya kira apa namanya eh, tadi ya bahwa saling klaim itu akan terus terjadi sebagaimana tadi kalau saya katakan, kalau kita tanya kepada orang-orang di luar apa Amerika dan Inggris ya, atau di luar NATO, pasti mereka langsung tunjuk hidung yang menjadi ancaman terbesar hari ini adalah Rusia dan Cina ya. Demikian pula ketika kita tanya kepada Rusia dan Cina siapa yang menjadi ancaman terbesar bagi dunia dan mereka kepentingan mereka, tentu mereka akan dengan tegas menyatakan bahwa Amerika lah beserta sekutunya lah yang menjadi ancaman. Walaupun dalam konteks yang lain ya mereka juga punya common enemy yang sama pula, yaitu adalah Islam. Tapi ini memang Islam hari ini karena apa namanya belum muncul termanifest ke apa secara real ya, menjadi sebuah bentuk negara yang betul-betul kuat dan menandingi kekuatan mereka, maka mereka sekarang sedang berusaha untuk tadi fokus ya memastikan bahwa Islam ini tidak akan pernah bisa bangkit ya menjadi sebuah kekuatan politik. Ini yang sedang mereka upayakan. Dan dalam konteks ini
negara-negara tadi punya kesamaan dan punya apa kebijakan yang sama, yaitu adalah bagaimana kemudian mereka memperlakukan Islam, mereka berusaha untuk mencegah terwujudnya kembali Islam politik yang terwujud di dalam atau yang mewujud menjadi sebuah kekuatan apa negara yang kemudian akan bisa menjadi ancaman baru bagi mereka. Saya kira begitu, Bung Enam. Ya, baik. Jadi dari sekian pemaparan tadi, ini yang perlu dikhawatirkan. Apa Ya, saja pemicu kekacauan dan perpecahan politik global saat ini? Apakah memang karena perang Rusia dan Ukraina atau mungkin kenaikan harga minyak goreng atau gimana, Bu? ya, ya. Jadi sebenarnya ujung pangkalnya adalah karena persaingan persaingan ideologi tadi sebenarnya ya, yang kemudian dari situ eh, ya selain persaingan ideologi juga persaingan tadi apa pride ya persaingan kebanggaan sebagai sebuah atau harga diri sebagai sebuah bangsa tadi ya. Rusia mengatakan bahwa mereka adalah bangsa yang besar ya mereka dulu kekuasaannya membentang dari barat hingga ke timur termasuk negara-negara yang hari ini terpecah ke dalam apa namanya memisahkan diri ya ketika Uni Soviet runtuh itu kan ada belasan negara yang kemudian memisahkan diri dari Uni Soviet ya. Uni Soviet sendiri pun akhirnya menjadi Rusia hari ini ya. Dan Rusia dalam hal ini ya mereka masih menganggap bahwa itu adalah wilayah-wilayah yang dulu merupakan wilayah kami gitu. Nah ini adalah kebanggaan sebagai sebuah sebuah bangsa tadi itu. Sama halnya dengan China ya misalkan kenapa China apa namanya juga getol sekali dalam isu apa namanya Taiwan misalkan ya karena China merasa bahwa Taiwan itu adalah bagian dari mereka. Ya. Mereka tidak mengakui bahwa Taiwan itu adalah negara yang merdeka, negara yang apa terpisah dari Cina daratan ya. Sehingga Xi Jinping pun juga mencanangkan bahwa nanti ketika 100 tahun China, maka Taiwan harus sudah ada di dalam genggaman mereka kembali sepenuhnya ya. Termasuk kemudian dulu ketika Hong Kong ya, Makau ya, dan mungkin juga negara-negara lain di apa seperti Nepal ya itu kan semua dalam dalam pengaruh China dan saya kira ini adalah tadi mereka ingin membuktikan eksistensi mereka sebagai sebuah bangsa dan mereka ingin mengembalikan kembali pengaruh mereka sebagaimana dulu pengaruh nenek moyang mereka gitu. Nah itu pula yang mewujud uh, di apa di benak Amerika Serikat dan sekutunya tentunya ya. Amerika juga tentu yang kita apa namanya kita persepsikan sebagai kekuatan global yang apa namanya mendominasi dunia khususnya pasca perang dunia kedua ya maka tentu Amerika juga tidak ingin kehilangan kontrol atas negara-negara yang selama ini menjadi sekutunya kan begitu mereka ingin tetap mempertahankan apa namanya soliditas di antara negara-negara tadi itu dan tetap ingin menempatkan Amerika sebagai negara yang apa superpower gitu ya atau negara utama di dunia ini dan saya kira itu adalah sebuah hal yang memang kemudian meniscayakan adanya gesekan-gesekan kepentingan begitu. Tidak mungkin kemudian tidak ada gesekan kepentingan. Nah, gesekan-gesekan kepentingan ini yang kemudian tadi melahirkan konflik ya. Konflik atau di satu sisi juga melahirkan tadi adanya apa namanya upaya-upaya untuk membentuk kemitraan, membentuk apa namanya kerjasama, fakta pertahanan ya dan seterusnya. Sehingga kalau ditanyakan pemicu kekacauan dan perpecahan politik global hari ini sebenarnya pangkalnya adalah satu tadi adalah adanya persaingan ideologi sekaligus juga persaingan harga diri yang mempertahankan harga diri sebagai sebuah sebuah bangsa tadi itu. Nah, tapi kemudian dari situ apa mereka apa namanya lahirlah produk-produk turunannya tadi itu yang mewujud di dalam misalkan Cina sejak beberapa apa namanya tahun yang lalu mereka getol sekali melemparkan gagasan One Belt One Road yang kemudian bertransformasi menjadi Belt Road Initiative misalkan ya mereka mencoba mengembalikan jalur sutra masa lalu ya yang jalur sutra itu sangat terkenal dengan sebagai jalur perdagangan utama dan Cina sangat menikmati apa keuntungan ya dari adanya jalur sutra itu dan seterusnya ya. Demikian pula Amerika Serikat juga melalui NATO-nya tidak berhenti berproses untuk menambah kekuatan ya
mereka apa bukan kekuatan yang statis, bukan fakta pertahanan yang statis, tapi terus bergerak dinamis ya. Kalau di awalnya itu hanya apa namanya eh, belasan negara yang bergabung di dalam NATO, hari ini sudah hampir 30 negara yang bergabung di dalam NATO. Ini kan sebuah sebuah apa namanya sebuah fakta yang semakin mengokohkan atau semakin membuktikan bahwa memang ya perebutan perebutan pengaruh itu nyata adanya dan ini akan selalu dinamis ya. Siapa yang kemudian apa berhasil apa namanya menanamkan pengaruhnya ya menanamkan cengkeramannya ke apa ke negara-negara satelitnya atau negara-negara kecil ya maka itu akan menjadi mereka menjadi kekuatan utama atau negara-negara utama begitu dan disitulah kemudian tadi lahir fakta pertahanan ya lahir mungkin kemitraan dalam bidang ekonomi. Amerika punya banyak sekali fakta eh, apa kemitraan-kemitraan strategis termasuk dalam bidang ekonomi ya misalkan ANZUS atau Trans-Pacific Partnership dan yang lain-lainnya. Jadi saya kira itu Bung Nanang apa namanya muaranya satu tapi kemudian eh, melahirkan apa namanya ya dinamika-dinamika yang lebih kompleks itu saya kira. Iya, baik. Ini ada tiga ini ya, tiga curiosity ya, ada tiga Hmm. rasa penasaran netizen ini. Apakah yang ini Ya. ya, Pak, memang sekarang ini kita ini sudah diambang Perang Dunia Ketiga Hmm. atau gimana kan gitu ya? Mengingat kalau kita lihat sekarang ini pasukan Amerika udah geser pasukannya dari Afghanistan Hmm. ya, Hmm. Asia Hmm. Tengah, kawasan Pasifik, Hmm. kemudian perang Rusia dan Ukraina yang ini sangat mencolok gitu. Ini gimana katanya mau perdamaian dunia, udah ada PBB kok masih ada perang kan gitu. Nah, lantas Ustadz Bung Fajar, peran umat Islam to Hmm. take over ya untuk menggunakan Itu. apa, kesempatan ini untuk mengambil alih dan menjadi negara adidaya dunia itu gimana Ustadz? Ya, jadi memang dinamika dinamika hari ini ya dan beberapa tahun belakangan ini itu semakin dinamis ya. Artinya eh, persaingan-persaingan tadi itu semakin termanifest ya, semakin nyata ya. Dan benih-benih tadi apa namanya ada yang mengatakan bahwa invasi Rusia ke Ukraina itu adalah awal mula dari Perang Dunia Ketiga dan seterusnya begitu ya. Dan saya kira memang terlepas dari semua banyak pihak yang apa namanya memprediksikan bahwa atau meramalkan bahwa memang dunia kita ini sangat fragile ya, sangat rentan ya, sangat mudah kemudian untuk terjerumus ke dalam konflik ya. Lagi-lagi adalah tadi karena memang eh, apa terjadi persaingan yang laten ya, terjadi eh, kompetisi yang apa namanya yang dinamis di antara ideologi-ideologi dunia tadi. Kalau kita menelisik lebih jauh lagi, sebenarnya kan di dunia ini hanya ada tiga ideologi ya. Ideologi kapitalisme liberal ya, kemudian ideologi sosialisme komunis dan ideologi Islam. Ya. Walaupun tadi sebenarnya tadi ideologi sosialisme komunisme itu kan sebenarnya sudah runtuh ya dengan runtuhnya Uni Soviet, tapi apa namanya ada bagian-bagian tertentu dari ideologi itu yang mungkin masih tersisa ya, termasuk yang nampak di dalam apa yang di apa namanya ditampilkan Rusia dan China dan mungkin juga beberapa negara yang lain yang lebih kecil ya seperti Korea Utara, Kuba dan seterusnya gitu ya. Tapi di satu sisi juga Amerika Serikat dengan ideologi kapitalisme sekulernya ya liberalnya juga terus terus apa namanya mencoba uh, apa, mencari posisi atau mempertahankan posisinya saat ini gitu. Dan jangan lupa bahwa ada satu ideologi lagi yang sebenarnya ini juga uh, menjadi potensial challenger itu ya, menjadi penantang potensial bagi kedua ideologi itu yaitu adalah ideologi Islam. Kita tahu bersama bahwa ideologi itu memang sebenarnya
tidak bisa benar-benar musnah gitu ya. Dia mungkin kalau ada sebuah negara yang berhasil diruntuhkan ya, negara yang kemudian apa namanya memanifestasikan ideologi itu, negara yang kemudian mengemban ideologi itu, kemudian negara itu suatu hari hancur, sesungguhnya ideologi itu tidak benar-benar hancur, tapi dia tetap akan diemban oleh manusia-manusia yang meyakini ideologi itu. Dan ini yang saya kira terjadi tadi dengan Rusia, dengan China, ya, dengan Korea Utara, dengan Kuba, dan mungkin negara-negara yang lain. Dan hari ini sepertinya mungkin mereka sedang berupaya terus untuk mengembalikan pengaruh ya ideologi komunisme, sosialisme komunisme tadi agar secara resmi kemudian betul-betul diemban oleh sebuah sebuah negara ya. Nah, di satu sisi tadi kita tahu bersama bahwa Islam ini juga jangan diremehkan. Islam ini sedang berproses. Karena apa? Karena umat Islam ini juga meyakini bahwa Islam itu akan apa menemukan momentumnya untuk bangkit kembali gitu. Artinya apa? Artinya kalau dulu umat Islam ini dengan ideologi Islamnya berhasil apa namanya mendominasi dunia, berhasil menjadi ad-daulatul ula ya, menjadi kekuatan negara superpower ya atau negara utama ya selama 13 abad itu kan Islam berhasil betul-betul menjadikan eh, wilayah atau menjadikan negara daulah Islam ini sebagai mercusuar kan begitu, mercusuar peradaban. Artinya apa? Artinya negara-negara yang lain itu kemudian menjadikan atau memposisikan daulah Islam ini sebagai barometer, sebagai apa namanya benchmark ya, bagaimana sebuah peradaban itu harusnya dibangun begitu. Dan ketika kemudian seabad yang lalu institusi politik umat Islam yaitu adalah daulah khilafah atau daulah Islam itu diruntuhkan atau dilenyapkan oleh Mustafa Kemal ya maka bukan berarti kemudian ideologi Islam itu betul-betul musnah, tidak, dia tetap akan eksis di dalam individu-individu atau pribadi-pribadi yang kemudian berusaha apa meyakini bahwa mabda Islam atau ideologi Islam itu adalah ideologi yang paling benar. Dan saya kira ini kalau kalau kita amati dari berbagai dinamika politik yang ada, Islam ini sedang berproses ya. Berproses untuk apa? Berproses untuk mengembalikan dirinya kembali ya ke dalam puncak atau tampuk kekuasaan dunia. Gitu. Jadi tidaklah apa namanya mungkin akan terlepaslah ikatan-ikatan nasionalisme, ikatan kebangsaan itu dan kemudian digantikan dengan ikatan yang lebih hakikian, ya lebih abadi yaitu ikatan atas dasar kesamaan akidah Islam. Dan saya kira ini apa namanya sedang diperjuangkan oleh apa namanya umat Islam untuk agar kemudian umat Islam itu betul-betul bisa bersatu di bawah apa namanya landasan akidah Islam dan dipersatukan dengan satu tali kesatuan yaitu tadi ikatan Islam saja gitu ya. Dan ini yang kalau kita ini kan maka inilah yang menjadi bibit atau cikal bakal bagi munculnya kembali kekuatan adidaya dunia yang akan bisa menjadi penantang potensial bagi apa namanya dua ideologi lainnya yaitu adalah ideologi kapitalisme liberal dan ideologi sosialisme komunisme gitu. Nah ini saya kira hanya menunggu waktu saja kapan kemudian apa namanya umat Islam itu betul-betul akan mampu kemudian menjadi emerging power kembali ya dan modal dasarnya itu ada yaitu adalah kesamaan akidah tadi itu. Jadi kuncinya adalah Ya. bagaimana kemudian umat Islam ini betul-betul mampu kembali menjadikan Islam itu sebagai landasan berpikir dan sekaligus kepemimpinan berpikir itu kuncinya. Kalau kemudian umat Islam apa mampu mewujudkan itu, maka saya kira itu adalah akan segera mewujud ya. Tadi bagaimana kemudian Islam menjadi kekuatan baru, menjadi emerging power yang akan betul-betul menjadi penantang bagi dua ideologi yang lainnya. Dan kalau sebagai umat Islam kita juga umat Islam juga sangat yakin akan apa namanya janji Allah, akan sangat yakin dengan bisyarah Rasulullah bahwa uh, uh, sebelum datangnya hari kiamat maka
umat Islam ini akan bisa kembali meraih posisinya ya sebagai pemimpin dunia, akan bisa kembali mewujudkan apa namanya kedudukannya sebagai khair ummah, sebagai umat terbaik yang akan memimpin dunia. Dan dengan demikian maka akan ada kesempatan umat Islam ini untuk betul-betul Iya. mewujudkan Hmm. Islam rahmatan lil alamin, Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan Iya. ini juga berarti menunjukkan bahwa sebuah keniscayaan akan terjadi perang peradaban atau clash of civilization ya, tapi bukan Hmm. clash of civilization ala Francis Fukuyama yang dulu, tapi ini melibatkan tiga kekuatan sekaligus saya kira. Dan lagi-lagi tadi Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah apa namanya berjanji bahwa Islamlah yang akan dimenangkan dalam sebuah proses atau babak akhir dari pertarungan ideologi-ideologi dunia itu. Dan ini yang menarik ya, karena uh, ada jaminan di situ bahwa Islam memang akan memenangkan pertarungan itu. Sehingga di sini umat Islam harusnya sangat percaya diri, karena yang menjamin itu bukanlah manusia, tapi yang menjamin bahwa umat Islam ini akan mampu kembali meraih kedudukannya tadi, posisinya kembali sebagai ad-daulatul ula fil alam tadi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini yang saya kira kemudian bagi umat Islam yang sekarang sedang berjuang untuk melakukan perubahan, sedang terus melakukan aktivitas dakwah Iya. untuk melakukan sebuah perubahan yang mendasar, yang perubahan yang hakiki, ya perubahan yang betul-betul tidak sekedar merubah orang-orang yang memegang kendali sistem, tapi merubah keseluruhan baik orang maupun sistemnya. Ini harusnya kita sangat percaya diri, sangat yakin bahwa Allah bersama kita. Dan kemudian tadi Allah sudah menjanjikan bahwa di ending dari pertarungan ini Islamlah yang akan menang itu. Artinya apa? Artinya dua ideologi yang lain pasti akan kalah. Gitu. Artinya apa? Sebesar apapun Rusia, sebesar apapun China, sedominan apapun Amerika dan NATO beserta negara-negara sekutunya, itu akan bisa dikalahkan oleh umat Islam. Jika itu semua mewujud, saya kira tadi umat Islam akan menjadi emerging power yang bahkan bukannya sekedar emerging power, tapi akan mampu mengembalikan posisinya sebagai ad-daulatul ula fil alam ya, atau negara utama, negara apa namanya uh, ya pertama di dunia ini, yang artinya apa ya, artinya akan mampu mewarnai, mendominasi peradaban dunia. Saya kira demikian Bung Nanang apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bung Fajar atas pemaparannya. Ya, semoga ini menjadi sebuah wawasan dunia internasional yang baru dan jangan khawatir tentang Perang Dunia Ketiga. Insya Allah ketika umat Islam sudah berperan di situ dengan tegaknya institusi Islamnya dan menjadi negara adidaya, maka insya Allah dunia akan damai dan sejahtera. Baik, terima kasih Bung Fajar atas pemaparannya. Semoga Bung Fajar sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, demikianlah program Kabar Petang pada sore hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen positif, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.